Kenapa susah keluar dari hubungan toksik? Plus cara keluar dari hubungan toksik. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Seperti biasa, pada video kali ini Dewa Education ID akan membagikan ulasan yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Apa yang terlintas di benak kamu soal hubungan yang toksik, khususnya hubungan asmara ya? Dan kamu bisa bayangin gak sih, gimana rasanya ada di hubungan yang bagai neraka ini? Tapi, tahu gak sih gengs, ternyata bagi mereka yang ngejalaninya susah banget buat keluar dari hubungan toksik. Jadi ngejalanin menderita, tapi menyudahi juga gak bisa. Aduh, terus gimana dong? Kamu termasuk yang gemes sama orang yang betah dihubungin toksik? Atau malah kamu saat ini salah satu orang yang lagi terjebak di hubungan toksik? Kalau kamu termasuk yang kedua, simak video ini sampai selesai ya, biar kamu bisa bulatkan tekad untuk menyelamatkan diri dan raih kebahagiaan kamu lagi. Ciri-ciri hubungan toksik. Paham mengenai apa aja ciri dari hubungan toksik itu penting banget, gengs. Biar saat kamu udah ngeliat sinyal bahaya, kamu bisa mulai cari cara buat keluar dari hubungan beracun ini. Ciri hubungan toksik bisa kamu lihat dari perilaku pasangan dan cara dia memperlakukan kamu, gengs. Yang pertama nih contohnya, mendominasi. Pertama, dalam hubungan toksik pasangan kamu bakal mendominasi segala hal dan bikin kamu gak punya kontrol atau hak atas diri kamu sendiri. Dia bakal bikin situasi dimana seolah dia hidup dan dunia kamu cuma ada dia doang, dan kamu cuma harus ngurusin dia. Dengan begitu kamu jadi terisolasi dan bahkan gak punya temen karena dia gak ngizinin. Inilah ciri hubungan toksik dimana kamu bahkan gak punya kendali atas hidup kamu, sehingga kamu bahkan gak bisa berkembang sebagai individu. 2. Manipulatif. Hampir semua pasangan toksik punya sifat manipulatif. Di sini dia bakal mencuci otak kamu sampai kamu mikir bahwa sebenarnya yang toksik itu kamu dan dia memperlakukan kamu negatif karena kamu pantas mendapatkan itu. Dia bakal sering lakuin playing victim, di mana dia yang salah dan dia yang merasa menjadi korban. Jadi, kamu bakal dijadiin sebagai pihak yang paling salah dalam hal apapun, hingga kamu bakal ngerasa nggak berharga dan bahkan kamu jadi terpengaruh sama omongan dia dan percaya bahwa kamu itu yang toksik. Dan kalau udah gini, kamu bakal terjebak dan ngerasa sulit buat keluar dari hubungan tersebut. 3. Verbal dan physical abuse. Honestly, jarang banget hubungan toksik yang di dalamnya nggak diwarnai dengan verbal or physical abuse. Entah salah satunya atau bahkan keduanya. Saat ngejalanin hubungan toksik, hari-hari kamu bakal diwarnai sama makian, hardikan, bahkan bentakan. Jujur, apakah saat ini kamu lagi ada di hubungan yang seperti ini? Awalnya sih dimulai dari umpatan kasar, berlanjut jadi makian, dan finally, dia bakal mulai berani main tangan sama kamu. Dan seringnya dia lakuin ini bukan karena hal besar juga, melainkan hal-hal remeh yang mestinya nggak dijadiin soal. Misal kamu lupa naruh barang atau cuma telat datang, itu bakal jadi masalah gede dan bikin kamu dimaki, bahkan dipukul. Akibatnya kamu bakal nggak nyaman dan selalu ngerasa tertekan kalau deket sama si dia. Kamu gak bisa jadi diri sendiri dan takut banget ngelakuin kesalahan karena takut dibentak lagi atau takut dipukul lagi. Kenapa seseorang susah keluar dari hubungan toksik? Dari ciri-cirinya aja udah kelihatan hubungan toksik itu bener-bener kayak neraka. Tiada hari tanpa rasa sakit, tiada hari tanpa tangis, dan setiap kali kamu mau ketemu dia, kamu bakal ketakutan duluan karena pasti ada aja yang dia bikin buat ngelukai kamu. Tapi why?
Kenapa bahkan dengan semua penderitaan itu, seseorang bisa mutusin buat bertahan? Alasannya sih rata-rata begini. 1. Udah dicuci otaknya sama doi. Hubungan toksik, apalagi yang udah berlangsung tahunan, bakal bikin kamu ikutan sick juga. Tiap hari kamu terpapar sama racun dari dia, dan kamu juga terus dikasih pemahaman bahwa kamu yang toksik, kamu yang buruk, kamu yang negatif, dan kalau nggak sama dia, nggak ada yang mau sama kamu. Dan bahkan dia terus ngeyakinin kamu bahwa sekalipun kamu udahan sama dia dan ngejalanin sama yang baru, kamu bakal dapetin yang lebih buruk dari dia, dan orang baru tersebut juga bakal treat kamu kayak dia karena emang kamu yang salah. So, semua hal yang dia omongin bakal nyuci otak kamu dan bikin kamu mikir itu benar, dan kamu akan memilih bertahan karena percaya sama omongan toksik dari dia. 2. Takut mendapat penolakan. Terjebak dalam hubungan toksik bakal meninggalkan trauma dan luka yang mendalam. So, kamu bakal ngerasa ancur-ancuran. Hal ini juga yang bakal bikin kamu memilih bertahan karena kamu takut kalau misal nantinya nggak ada yang mau menerima kamu dengan masa lalu kamu yang kelam. Dan kamu ngerasa kayaknya nggak ada yang mau sama orang dengan trauma parah seperti kamu. Padahal, anggapan kamu itu bisa jadi salah. 3. Takut sendirian. Aslinya manusia memang akan selalu butuh seseorang buat berbagi keluh kesah dan berbagi hidup. Bahkan sekalipun pasangan kamu toksik parah, kamu susah buat pergi karena takut sendirian. Kamu takut susah dapetin orang yang baru dan akhirnya memilih bertahan, walau sakit banget. Padahal mungkin kamu nggak sadar kalau hubungan kamu sama dia udah nggak sehat banget dan lebih banyak terlukanya daripada bahagianya. 4. Berharap doi mau berubah. Gue yakin suatu saat dia bakal berubah. Gue yakin suatu saat dia sadar kalau apa yang dia lakuin adalah salah. Dan gue yakin suatu saat dia bisa menyayangi gue dengan tulus. Jujur deh, apa kamu sering ngeyakinin diri kamu sendiri kayak gitu? Harapan semu inilah yang bikin kamu terjebak dan bertahan dalam hubungan toksik. Kamu terus berharap dan nunggu bahkan sampai bertahun-tahun, yang mana yang ada dia makin toksik dan kamu makin depresi. Cara keluar dari hubungan toksik. Dewe Edu paham, keluar dari toxic relationship memang gak semudah itu. Tapi kalau hubungan beracun ini udah berlangsung tahunan dan dia tetap treat kamu kayak gitu, gak ada cara yang lain selain pergi dan selamatin diri kamu. Terus caranya gimana? Yang pertama, refleksi diri. Pertama, coba luangin waktu buat refleksi diri. Apa perbedaan diri kamu sebelum dan sesudah sama dia? Apakah lebih baik atau sebaliknya? Coba jujur sama diri kamu sendiri. Seberapa sering kamu mengabaikan kebahagiaan kamu demi mengalah sama keegoisan dia? Apa kamu mau menyiksa diri kamu selamanya padahal diri kamu berhak bahagia? 2. Siapin mental, keberanian, and just go as soon as possible. Satu hal yang paling penting dan jadi kunci agar kamu bisa keluar dari toxic relationship adalah keberanian. Memang susah, apalagi di otak kamu udah tertanam pikiran negatif tentang diri kamu sendiri yang berasal dari dia. Tapi sure, gak ada yang bisa nyelamatin diri kamu selain ya kamu sendiri. Saat tahu kalau kamu ada di hubungan yang toksik, kamu harus siapin mental dan keberanian dan pergi secepat yang kamu bisa. Kalau perlu gak usah izin atau bilang kamu mau udahan. Kamu cukup pergi dan tutup akses buat dia. Dan jangan sekali-kali kamu kemakan sama janji manis dia kalau dia mau berubah. Ingat, itu cuma janji palsu aja. 3. Speak up. Rata-rata, orang yang ada di hubungan toksik malu buat speak up dan takut orang terdekat nggak memahami apa yang kamu rasakan. Padahal ini penting banget. Gimana orang lain bisa bantu kamu kalau kamunya diem dan nggak cerita? Cari orang yang kamu percaya banget buat ceritain semuanya. Kalau nggak ada, cari bantuan profesional. Dan jangan pikir macam-macam tentang stigma masyarakat. Ini tentang hidup kamu dan kebahagiaan kamu, bukan tentang hidup mereka. 4. Sembuhin mental.
Bahkan setelah kamu berhasil lepas dari dia, itu bukan benar-benar akhir. Karena asli deh, ngejalanin hubungan toksik bisa bikin kamu jadi pribadi toksik juga. So, saat udah selesai sama hubungan toksik, jangan sekali-kali mikir buat langsung cari pasangan. Sekarang fokus buat sembuhin mental kamu. Detoks pikiran dan hati biar kamu bisa balik jadi pribadi yang dulu sebelum kenal dia. Saatnya kumpul lagi sama keluarga, sahabat, dan orang-orang yang care sama kamu tanpa lagi ngerasa takut atau terintimidasi. So, buat kalian yang masih terjebak di hubungan yang toksik, saran dari Dewe Edu nih ya, gak perlu pikir panjang atau overthinking duluan. Cukup speak up dan pergi secepat kamu bisa. Karena semakin cepat kamu pergi akan semakin baik. Percaya bahwa masih ada seseorang yang lebih baik dari dia, dan yakin kalau kamu itu berharga dan berhak bahagia. Dan gak ada satupun manusia yang berhak merampas itu dari kamu. So finally kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong dikasih like-nya, komen dan subscribe ke channel ini agar nantinya Dewe Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Goodbye.